Oke, kembali lagi di channel saya ya Alex, di mana saya akan membahas seputar Piala Dunia yang telah berlangsung tadi malam, lanjutan babak 32 besar, di mana Norwegia menang tipis 2-1 atas Pantai Gading berkat gol Antonio Nusa dan Erling Braut Haaland. Norwegia tampil perkasa walaupun Pantai Gading juga respect kepada Amad Diallo dan kawan-kawan, Frank Kessie, yang tidak menyajikan permainan bertahan. Jadi mereka tetap menyerang, tapi lagi-lagi Dewi Fortuna lebih berpihak ke Norwegia. Kalau lihat pertandingan semalam, sebenarnya Pantai Gading juga masih bisa menang. Cuma ya menit-menit akhir, biasa menit-menit krusial, siapa yang bisa konsisten fokus sampai akhir, punya etos kerja, menyerang terus-terusan, ya dia pasti akan mendapat hasil terbaik. Dan terbukti Norwegia mampu mengalahkan Pantai Gading dan hasil 2-1 bertahan sampai babak full time. Dengan demikian Norwegia akan ketemu sang raja Piala Dunia, yaitu Brazil. Sang 5 bintang akan ketemu Viking, partai yang sangat seru nanti di babak 16 besar. Selanjutnya pertandingan antara Prancis melawan Swedia dan Mbappe, Olise, Dembele. Tapi kali ini Barcola bukan Dowe, dan terbukti Barcola dan Dowe ini kan kalau bukan Dowe yang dipasang Barcola, dan kualitasnya sama, tidak ada bedanya, kualitasnya sama-sama bagus. Makanya Barcola tadi pagi itu nyetak 1 gol, dan Olise ajaib, memang maestro, luar biasa, 2 assist dari Olise, dan ada tendangan salto dari Olise, hampir saja untung mengenai tiang, kalau enggak tuh langsung dibicarakan oleh semua media. Dan ingat, sejak malam tadi Prancis tidak pernah kalah selama Piala Dunia. Jadi sapu bersih dan minimal dengan 3 gol. Lawan Senegal 3-1, lawan Irak 3-0, Senegal 3-1, Irak 3-0, Norwegia 4-1, dan Swedia 3-0. Dan kemungkinan di babak 16 besar Prancis bakalan menggila terus-terusan, dan emang kualitas terbaik Mbappe mode Piala Dunia tuh ngeri. Lagi-lagi kalau kita bahas, kita analisis abal-abal, Mbappe di Prancis itu lebih dihargai. Mbappe di Prancis lebih bebas, lebih tahu tujuannya mau ngapain. Kelihatan Mbappe kan striker depan nih, striker nomor 9-nya lah, tapi dia bermain agak ke belakang di sisi second striker di lini kedua. Jadi ketika dia sering turun jemput bola, minta bola dari Rabiot atau Tchouaméni, dia turun, itu Olise yang tiba-tiba masuk, atau enggak Dembele yang tiba-tiba masuk, Olise geser, gitu-gitu aja, atau Dowe masuk. Jadi rotasi mereka tuh fleksibel. Jadi ketika Dembele turun ke lini kedua striker itu, second striker yang kita sering bilang. Nah, ketika dia turun ke lini kedua yang agak ke kiri, Dowe yang masuk ke tengah. Dembele agak membuka sebelah kanan, Olise dekat Mbappe. Jadi gitu aja rotasinya. Tapi lebih banyak Olise yang lebih dekat dengan Mbappe, karena dia jadi playmaker kreatif. Olise sentuhannya ajaib. Tapi Olise tuh kayak nggak niat main bola, ngerti nggak? Olise tuh kayak nggak niat main bola tapi jago. Nggak tahu ya gimana saya jelasinnya. Dia tuh kayak bukan kayak cuma senang-senang aja, kayak bukan turnamen. Dia tuh tipikal orang yang kayak nggak niat main bola tapi jago. Makanya dipanggil sama timnas Prancis. Lagi-lagi Didier Deschamps berhasil membuat Prancis cukup perkasa untuk saat ini.
dan akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya pertandingan antara Meksiko dan Ekuador di mana Meksiko menang 2-0 dan sekali lagi Meksiko ini salah satu negara yang belum pernah kebobolan di Piala Dunia. Yang belum pernah kebobolan Meksiko, Argentina sama Spanyol. Itu masih clean sheet, masih belum pernah kebobolan. Tapi Meksiko bedanya menang terus. Lawannya kan ini. Lawannya Afrika Selatan waktu itu dia kalahkan 2-0, Korea Selatan dikalahkan 1-0, Ceko dikalahkan 3-0 dan terakhir mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0. Dan Meksiko akan ketemu, nah Meksiko ini kemungkinan akan melawan Inggris ataupun Kongo. Ya Inggris lah pastilah, nggak mungkin Kongo. Inggris akan melawan Kongo. Saya tidak nonton Meksiko jadi tidak ada yang akan saya bahas. Ya menurut saya kekalahan, menurut saya kemenangan Meksiko itu ya pure karena tuan rumah dan lawannya ya lawan-lawan tim mediocre. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.